bagaimana Anda melihat vonis hakim terhadap terdakwa Sambo ini? Apakah ini sudah tepat atau bagaimana, Pak? Jadi kalau menurut saya bahwa ketika sebelum sampai membacakan amar putusan, ketua majelis menyatakan hal-hal yang memberatkan dan kemudian tidak ditemukan hal yang meringankan, saya waktu itu menduga pasti putusannya adalah pidana mati. Tetapi pertanyaan apakah pidana mati tepat adalah sesungguhnya putusan hakim itu adalah berdasarkan bukti pemeriksaan persidangan, baik barang bukti, saksi maupun ahli yang satu sama lain berkesesuaian, sehingga hakim berkeyakinan bahwa Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur pasal 340 tentang pembunuhan berencana bersama-sama keempat terdakwa lainnya, tetapi juga ternyata ditambah dengan pasal tentang merusak sistem informasi elektronik, dalam hal ini kaitannya dengan CCTV. Jadi tentu menurut saya putusan hakim ini adalah sangat tergantung kepada bukti di persidangan, yang dari bukti itu hakim lantas memiliki keyakinan bahwa Ferdi Sambo adalah aktor intelektual. Ferdi Sambo juga melakukan mengeksekusi, melakukan penembakan dan kemudian merekayasa CCTV. Karena itulah hakim berpendapat bahwa adalah tepat jika putusannya itu adalah pidana mati. Pak, ini terkait wacana bahwa terdakwa itu hukum mati itu kan ramai ini di medsos, bahwa tidak langsung dieksekusi tapi masih menunggu 10 tahun lagi. Itu gimana penjelasannya, Pak? Ya, ini adalah berkaitan dengan sesungguhnya apa yang dimaksud pidana mati. Ya, pidana mati itu adalah pidana yang kemudian berdasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sang pelaku terpidana kemudian dihukum mati. Yang disampaikan dalam perkembangan di medsos itu adalah kaitan pasal 100 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disahkan 1 Januari 2023, yang itu nanti baru berlaku efektif di 2 Januari 2026, 3 tahun ke depan. Dalam konteks hukum pidana itu kita mesti tahu kapan yang disebut tempus delicti, kapan itu disebut dengan locus delicti. Berkaitan dengan tempus delicti, bahwa peristiwa ini terjadi sekira di bulan Juli, yang tentu adalah tempus delictinya di bulan Juli. Sementara KUHP yang disahkan 2 Januari itu baru berlaku untuk di tahun 2026, sehingga tidak bisa berlaku mundur. Karena prinsipnya hukum, khususnya hukum pidana itu ada berlaku prospektif dan tidak boleh berlaku mundur. Sehingga kalau apakah bisa diterapkan terhadap kasus Ferdi Sambo, kalau nanti banding, kemudian kasasi, sampai LPK atau kemudian mengajukan gerasi, tentu tidak bisa berlaku surut. Karena apa? Karena pasal 100 itu akan berlaku nanti terhadap peristiwa-peristiwa setelah Januari 2026. Artinya tetap nggak berlaku, Pak, ya, untuk Ferdi Sambo ini, Pak? Tidak berlaku terhadap kasus Ferdi Sambo karena peristiwanya itu terjadi, tempus delictinya itu terjadi di 2022. Sementara nanti baru berlaku efektif KUHP itu Undang-Undang 1 tahun 2003 berlaku efektif di 2 Januari 2026. Jadi itu tidak bisa berlaku mundur. Pak, untuk kasus Ferdi Sambo ini, Pak, yang sudah divonis mati, ini kapan biasanya akan dilakukan eksekusi, Pak? Prosedur hukumnya seperti apa itu, Pak? Ya, kalau menurut saya ini masih merupakan tahapan di pengadilan tingkat pertama. Tentu terdakwa atau juga jaksa bisa mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Baru nanti kalau terhadap putusan pengadilan tinggi, baik terdakwa maupun jaksa merasa bahwa putusan pengadilan tinggi itu dirasa juga masih berat, dia bisa mengajukan namanya kasasi.
jika putusan kasasi dijatuhkan oleh hakim majelis kasasi, maka pada saat itu putusan berkekuatan hukum tetap. Pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, maka pada saat itu pula eksekusi pidana mati itu bisa dijatuhkan. Tapi persoalannya adalah apakah putusan terhadap Ferdy Sambo itu nanti adalah hukuman mati? Itu adalah sangat tergantung bagaimana putusan akhirnya pada saat kasasi gitu. Kalau pada saat kasasi ternyata putusan itu adalah pidana mati, ya tentu itu berkekuatan hukumnya pada saat kasasi. Tetapi kalau ternyata pada saat kasasi adalah dijatuhkan pidana penjara seumur hidup, ya tentu tidak bisa dilakukan eksekusi pidana mati. Jadi sangat tergantung putusan akhir di Mahkamah Konstitusi pada saat kasasi, apa putusannya, apakah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara 2 tahun. Kalau dalam kasasi nanti tetap vonis hukuman mati, biasanya rentang waktunya berapa lama untuk dieksekusi? Biasanya kalau umpama saja dijatuhkan ini pidana mati oleh majelis di Mahkamah Konstitusi, majelis di tingkat kasasi, tentu terpidana juga mengajukan gerasi kepada presiden. Presiden minta pertimbangan kepada Mahkamah Agung untuk apakah gerasi dikabulkan atau tidak. Ya bisa saja bahwa itu butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Pak, terkait vonis untuk PC ini Pak, gimana Bapak melihatnya yang lebih berat 20 tahun ini? Jadi kalau kita merujuk pada tuntutan jaksa itu kan 8 tahun. Ternyata hakim memutus lebih dari yang dituntut oleh jaksa, yang biasa orang sebut ultra petita, ini menjadi 20 tahun. Tentu hakim lagi-lagi juga adalah menjatuhkan putusan itu harus berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa di persidangan, baik barang bukti, saksi maupun ahli, sehingga dipandang bahwa Putri Chandrawati itu adalah terbukti juga turut serta dalam pembunuhan berencana. Tahu ada pembunuhan berencana itu tidak menghalanginya, dan bahkan itu adalah menjadi pemicu terjadinya pembunuhan berencana sehingga berakibat matinya atau meninggalnya Yosua gitu. Jadi hakim berpendapat bahwa adalah tepat kalau dijatuhkan dengan putusan 20 tahun. Tetapi lagi-lagi ini di etapa pertama bisa saja putusan di pengadilan tinggi dan kasasi bisa saja berbeda, tergantung bagaimana hakim di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung memutuskannya. Peluangnya gimana kasasi nanti kelihatannya? Ya kalau menurut saya, kalau di pengadilan negeri itu memeriksa bukti, saksi dan ahli dan barang-barang bukti dan alat-alat bukti, tetapi nanti kalau di pengadilan tinggi dan di Mahkamah Agung tidak memeriksa bukti, saksi, alat bukti, tapi lebih menguji apakah penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim di tingkat yudek faksi itu tepat atau tidak tepat. Apakah dalam proses penjatuhan putusan di tingkat pertama dan banding itu ada kekhilafan hakim atau tidak. Jika tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum dan tidak ada kekhilafan dalam membuat putusan, tentu pengadilan tinggi akan menguatkan, termasuk Mahkamah Agung akan menguatkan. Tetapi saya punya catatan bahwa terkait dengan biasanya ada hal-hal yang meringankan, ada hal-hal yang memberatkan. Tetapi hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatakan tidak ditemukan hal-hal yang meringankan. Ya menurut saya tentu itu soal pendapat dan keyakinan hakim. Kalau menurut saya akan lebih objektif bahwa tentu di samping hal memberatkan juga ada meringankan, termasuk salah satu yang umum adalah dia berlaku sopan, kemudian tidak pernah dihukum, bahwa dia berdedikasi menjadi anggota kepolisian sampai jabatan tertinggi Kadipropam, dari pangkat yang terendah sampai Brigjen. Tentu menurut saya itu tetap juga harus menurut saya diapresiasi sebagai bagian dari hal yang meringankan.